MC, moderator, dan mungkin juga akan memberikan sedikit informasi-informasi terkait dengan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kolaka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Kecamatan Tawari, Watu Bangga, Polinggona, Tangketada, Pomala, Baula, ya, pada satuan pendidikan SD dan SMP. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih sempat hadir di tempat ini dalam rangka rapat atau sosialisasi hasil pertemuan Pak Kadis dengan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kolaka yang dilaksanakan hari Senin kemarin. Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan informasi terkait hasil rapat tim gugus tugas, maka kita kami berinisiatif untuk melakukan pertemuan. Serianya ini kita bagi 4, tapi karena situasi dan kondisi padatnya kegiatan, baik kegiatan yang sudah berjalan tahun 2021 maupun yang kita rencanakan di 2022 itu padat semua. Apalagi Pak Kadis itu hampir tidak ada waktu untuk berkunjung ke sekolah Bapak Ibu sekalian terkait dengan awal tahun pelajaran tahun 2021-2022. Oleh karena itu mungkin melalui pertemuan ini nanti kita akan berdiskusi tanya jawab terkait dengan pengelolaan pendidikan atau terkait dengan manajemen sekolah yang Bapak Ibu laksanakan di semester ganjil ya, tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, ada susunan acara yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama pembukaan yang sementara berlangsung, acara yang kedua sambutan Pak Kadis sekaligus memberikan pandangan umum terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di tahun 2021 ini semester ganjil. Kemudian acara yang ketiga kita tanya jawab, sekaligus juga mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan baliho yang di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om, salam kebajikan untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala Bidang Dikdas, yang saya hormati Kepala SMP yang sebagai SMP Antam sebagai tuan rumah, yang saya hormati Bapak-bapak Kepala SMP se-wilayah Kolaka Selatan, yang saya hormati Bapak hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia yang tidak saya sebut satu persatu. Bapak hadirin dan hadirat yang sangat berbahagia, memang kita sebenarnya khususnya waktu kami rapat pertama di Kendari hari Selasa, masalah persiapan P3K, karena P3K ini diopor alih pusat. Kalau dulu daerah, sekarang pusat. Kemarin kita rapat, sebagai ketua panitia adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami sebagai Kepala Dinas Kabupaten hanya sebagai wakil ketua, dan sekaligus juga ada beberapa teman yang dipakai kelasnya atau sekolahnya sebagai penanggung jawab di lapangan, dan ada beberapa lagi. Itu kami di SK-kan langsung
Pak Gubernur Parimasi, sekaligus juga rapat di Kendari itu masalah persiapan PTM atau pembelajaran tatap muka. Nah, kita ada 17 kabupaten dan kota, tinggal Kolaka yang belum adakan PTM. Kemarin waktu kita rapat di Kendari, yang buka adalah Wakil Gubernur Pak Dr. Lukman Abu Nawas. Nah, jadi pada waktu itu saya tidak bisa melaporkan secara real kepada beliau bahwa kita sudah PTM atau belum. Hanya saya menyampaikan kami juga sementara merancang bagaimana sehingga kita tidak kelabakan. Padahal di aturan 4 menteri itu sudah dinyatakan level 321 sudah bisa membuka atau PTM atau tatap muka. Itu sudah bisa sebenarnya. Tetapi kenapa kita belum? Karena memang harus ada kebijakan plosek atau plosek dari atasan itu harus ada. Nah, kemarin waktu kami rapat di bencana alam sama-sama Pak Bupati dan Muspida, ya kemarin itu saya sampaikan dan beliau, bahkan kita kemarin waktu kita rapat dengan Pak Bupati masih 3 dulu SD sebagai contoh, yaitu SD 1 Lamokato, SD 2 Lamokato, SD 3 Lamokato. Itu yang kemarin kita uji coba. Ya, kita uji coba. Hanya beliau saya sampaikan juga alasan saya bahwa pertama harus sekolah dibuka ya. Yang pertama, sekarang ini anak muridnya kita sudah tidak tahu siapa gurunya, sudah tidak tahu siapa bupatinya. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, saya sampaikan kemarin juga, anak sekarang sudah banyak yang putus sekolah. Sudah banyak. Terus yang ketiga, saya sampaikan bahwa sekarang sudah banyak anak yang kawin usia dini. Ini sudah banyak yang kawin usia dini. Karena kenapa? Karena mereka sudah tidak bersekolah. Mereka pekerjaannya sekarang pembelajaran jarak jauh melalui HP, televisi, tapi bukan itu yang dipelajari. Karena memang disuruh belajar jarak jauh tanpa dikontrol, tanpa diawasi orang tua, tanpa diawasi daripada guru, otomatis sesuka-sukanya dia untuk membuka HP-nya itu. Nah, inilah kembali alasan-alasan saya, sehingga sebenarnya kemarin itu hanya 3 dulu sekolah, terus beliau coba khusus kelas 1 dan kelas 6. Tapi saya sampaikan dengan alasan-alasan begini, sehingga kami diberi kesempatan silakan diatur, tetapi dengan cara ikuti prokes kesehatan dengan 5M. 5M. Itu penyampaian beliau. 5M itu Bapak Ibu harus patuhi. Nanti kita jelaskan apa. Tapi artinya sudah tahu Pak ya 5M. Ibu tahu kan 3M? Kita tambah 5M. Itu yang perlu saya sampaikan ya. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, harus semua guru sudah divaksin. Apa dia vaksin 1, vaksin 2? Ya, harus sudah divaksin. Dengan catatan, karena kita ini sewaktu-waktu akan dipantau atau dikontrol oleh Satgas, panitia Satgas kabupaten, kecamatan atau desa. Nah, untuk tidak terjadi kelabakan kita, saya harapkan teman-teman kepala sekolah bisa menyampaikan ke guru-gurunya yang sudah divaksin 1, 2 atau 1, tolong dibawa
hasil vaksinnya itu, ya, sertifikat vaksin. Karena contoh kemarin, kejadian kemarin, ya, Pak Wagub tanya sudah divaksin, sudah Pak, buktinya mana? Untuk kita antisipasi, mereka bawa ini Pak buktinya. Maka dia bilang Pak Wagub, dia kembali tanya sama saya, sudah berapa persen? Saya bilang sudah 99% teman sudah divaksin. Nah, untuk juga spesial didukung pertanggungjawaban ngomong saya minta juga teman-teman kalau ke sekolah tolong sertifikasi vaksinnya dibawa. Sewaktu-waktu kita tidak tahu. Ya, kalau saya fotokopi kita punya simpan di sekolah satu, simpan di dompet, siapa tahu kita lupa. Itu yang penting. Nah, kalau sudah ada ini, insya Allah. Terus ketiga, beliau juga menyampaikan kepada kami, Pak Bupati, bahwa ya kalau sekolah mau dibuka, tolong dijaga kesehatan, tolong dijaga prokesnya. Karena kenapa? Kalau ada terpapar lagi, otomatis kita akan ditutup kembali. Ya, akan ditutup kembali. Sehingga kalau teman-teman ada muridnya yang terpapar atau gurunya yang terpapar, langsung isolasi, suruh isolasi saja. Tapi yang jelas itu ada, yang jelas kita harus lakukan adalah 5M. Jadi ibu bapak ibu sudah tahu semua itu, walaupun sudah. Tetapi dengan catatan, ya, saya mohon ya teman-teman, yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan masker. Mempersiapkan masker. Setiap sekolah itu kalau ada muridnya yang tidak pakai masker, jangan disuruh pulang, tapi berikan masker itu. Itu. Mohon teman-teman kepala sekolah beli masker. Sekarang masker ini harganya hanya 35 satu dos itu, ya masker biasa. Terus juga siapkan apa itu pengukur suhu. Iya, sudah siap semua kan? Ya, sudah siap semua, hanya tidak kelihatan. Ada sudah, semua sudah siap, hanya tidak dipakai. Ya, syukurlah kalau dipakai. Ya, dipakai. Nah, ini yang perlu kita harus lakukan. Sekarang adalah bagaimana caranya kita proses belajar mengajar. Bapak Ibu sudah tahu juga. Jauh-jauh saya sudah sampaikan. Jadi di sini ada dua cara kita menyampaikan, ada dua cara kita akan pakai. Nanti ibu bapak yang di mana formulasinya mau dipakai, ya. Kalau kita sudah siapkan prokes ya, kita sudah siapkan prokes itu. Karena di aturan itu bahwa kita harus adakan pembelajaran itu 1 minggu 2 kali, 1 hari 2 jam. Nah, itu. Pembelajaran itu daripada ini ketentuan menteri ya, menteri, 4 menteri. Ya. Jadi 1 minggu itu 2 kali, 1 hari itu 2 jam. Sisanya itu adalah pembelajaran jarak jauh. Ada 2 ya formulasi. Pertama itu setiap kelas itu 50% kan? 50%. Artinya kapasitas ruangan dengan jaraknya itu 1,5. Jaraknya antara kursi dengan kursi yang lain. Nah, sekarang adalah formulasi untuk bagaimana kita akan tatap muka. Tapi saya
hanya memberikan dua alternatif. Pertama, jam kita harus itu mulai itu jam 7. Jam 7 itu harus sudah murid datang. Ya. Setengah jam itu jam 7 sampai 7.30 adalah pemeriksaan kesehatan. Diperiksa dulu kesehatannya apa semua, atau di screening apa semua ya. Dikasih masker sudah lengkap. Nah, 7.30 kita belajar sampai berapa jam itu? 2 jam. Jam 9.30. Itu sesi pertama. Ya. Terus yang kedua lagi bisa masuk 9.30, tapi itu 30-nya adalah pemeriksaan. Jadi mulai jam 10 sampai jam 12 itu sesi kedua. Sesi kedua. Gimana? Ngerti tidak? Yang di atas, di belakang, supaya juga sedikit berdiri saja. Yang di belakang gimana? Ya. Jadi kita pakai adalah jam 7 sampai 7.30 adalah pemeriksaan kesehatan. 7.30 sampai 9.30 adalah proses belajar mengajar, berarti 2 jam. Ya kan? Nah, mereka pulang 9.30 adalah pemeriksaan kesehatan untuk sesi kedua. 10 sampai jam 12 itu adalah pembelajaran sesi kedua itu. Ya. Terus sesi ketiga mulai dari jam 7 ya, jam 7 sampai 7.30 tetap, kita sampai jam 10, jam 9 ya, 9 berhenti, kita berhenti, berarti hanya sampai jam 10 saja lah. Nah, berarti kita sudah harus pulang. Itu sesi pertama. Hanya ya jadi persoalan ini kalau kita pakai seksi kedua, repot sekali. Harus, karena begini, kalau sekolahnya atau kelasnya sedikit muridnya tidak ada masalah, tapi kalau paralel bagaimana? Jelas otomatis itu serentak semua, tetapi dibagi. Nah, ini tinggal teknisinya bapak-bapak saja. Bagaimana? Tinggal bapak teknisnya bagaimana. Nah, terus selanjutnya sekarang ini untuk kelas SD dulu ya. SD kan kelas 1 sampai kelas 6. SD 1 sampai kelas 6. Kalau saya bagi dua ya. Artinya bagi dua. Begini, bagi dua. Untuk pagi ada dua cara. Untuk pagi kasih masuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai jam 9.30. Itu kasih masuk. Terus yang kedua 4, 5, 6 masukkan jam 12. Hanya yang jadi sekarang kalau banyak ruangan. Nah ya itulah, kalau banyak ruangan. Ya jadi persoalan sekarang kalau banyak ruangan, kalau banyak guru tidak ada masalah. Tapi kalau yang kurang guru bagaimana? Bagaimana kalau kurang guru? Kan sekarang persoalannya begini. Katakan satu contoh, ada kelas 3, katakanlah 20 orang. Hanya satu sekolah atau satu kelas. Kalau dibagi dua menjadi 10, berarti harus dua guru. Harus 2 guru kan? Harus 2 guru. Nah, kalau saya ini kalau banyak murid kurang guru, kurang ruangan. Solusinya begini. Ya. Kita pakai lagi Senin, Selasa, Rabu kelas 1 sampai kelas 3. Mulai pagi
Katakanlah kelas 1A, kelas 1B sampai jam 12, katakanlah begitu. Terus yang kedua, Kamis Jumat Sabtu kasih kelas 4, kelas 5, kelas 6. Itu saya hanya tawarkan, tapi terserah Bapak yang berpikir. Saya sebenarnya dari Maljo berpikirnya begitu, bagaimana formulasi seharusnya. Nah, tinggal bapak-bapak saja bagaimana tensinya. Kalau banyak guru, banyak ruangan, tidak ada masalah. Yang jadi persoalan sekarang, kalau kelasnya sedikit, gurunya sedikit, itu yang jadi persoalan. Nanti kita diskusi lagi, lebih lanjut. Bagaimana Pak? Bu, bagaimana? Ya nanti ditanyakan, ini hanya solusi yang saya berikan. Nanti kita berpikir diskusinya bagaimana. Ya. Nanti itu yang saya pikir semalam. Saya tersesat tadi malam sampai setengah 3 saya tidur. Saya pikir itu bagaimana yang sedikit gurunya, bagaimana yang sedikit gurunya, bagaimana yang banyak muridnya. Nanti kita bagaimana solusi. Tapi yang jelas hari Senin itu kita sudah harus sekolah. Persoalannya begini. Tidak ada tawar-menawar lagi. Justru kita sudah terbelakang sekarang. Kalau saya rapat hari Minggu boleh, dia ada waktu cadangan. Apa susahnya? Besok bisa rapat. Bisa besok. Dari yang penting hari Senin itu sudah masuk sekolah orang. Pakai baju seragam. Pakai baju seragam. Tapi dari catatan ikuti prokes kesehatan. Nah itu yang saya minta. Tidak apa-apa, pakai baju sekolah saja, tidak apa-apa. Jadi rapatnya itu bisa besok. Kalau dia muda saya juga siap hadir untuk memberikan. Hasil juga siap. Ya. Ya, saya siap itu. Tidak ada masalah itu kalau hanya mau bicara saya. Tidak susah itu bicara. Itu ya, Bapak Ibu ya, masalah pembelajaran ya. Bagaimana masalah pembelajaran? Untuk hasil sudah siap? Oke. Komitmen ya, komitmen. Jadi hari ini kita sudah harus masuk sekolah. Oke ya. Oke, nanti kita diskusi. Nanti kita diskusikan. Nanti kita diskusikan ya. Terus yang kita tinggalkan lagi ini masalah proses belajar mengajar. Ya, kita mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak diskusi lagi tentang yang pasti pada dasarnya saya sampaikan bahwa kita harus belajar hari Senin. Masalah rapatnya biar hari Minggu lah. Ya, luar biasa saja. Apa susahnya itu ada biar? Siapa susah dirimu sendiri? Biasa saja. Kalau ada juga mau dibantu, kita bantu. Pasti kita siap itu. Saya juga pribadi siap. Tapi kalau bikin acaranya jam 10, karena ada sampai 10 besok undangan 2. Gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Saya mohon minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kelebihan atau tutur kata saya yang tersinggung Bapak Ibu. Saya mohon dimaafkan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, Pak Kadis, yang intinya bahwa mohon kesiapan Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka hari Senin. Saya kira isu pembelajaran ini bukan barang baru. Banyak kepala sekolah yang sering menelpon, jangan saya ajar guru terbang. Banyak guru menelpon, kenapa kita belajar? Aduh, masalahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi saya kira sudah bisa ditangkap rambu-rambu apa yang sudah disampaikan Pak Kadis. Mohon izin Pak Kadis, sekedar informasi bahwa kami juga sudah mensurvei beberapa sekolah dari utara ke selatan. Rata-rata teman-teman itu sudah siap. Sekali lagi saya ingatkan bahwa peralatan atau perlengkapan alat dan bahan protokol kesehatan itu harus standby di sekolah. Setelah kita survei itu sudah memenuhi syarat. Hanya memang menurut laporan Pak Ustadz selaku Kepala Bidang Pencegahan COVID-19 di tim gugus bahwa memang kita tidak cukup kuat data begitu. Padahal saya punya dokumentasi berkunjung ke sekolah-sekolah sampel, rata-rata sudah siap, baik air mengalirnya, hand sanitizer. Cuma memang yang kurang itu masker, karena selalu berkurang setiap ada siswa yang bawa masker kasih habis lagi. Nah, itu yang harus sering disiapkan, karena anak-anak kita memang ya namanya bukan anak-anak begitu. Jadi kadang hilang, kadang tidak lupa di rumah. Kemudian untuk apa yang sudah disampaikan Pak Kadis, saya kira sudah jadi pegangan Bapak Ibu sekalian tentang panduan pembelajaran tatap muka Permendikbud nomor 1 2018-19 ya. Saya kurang tahu, itu sudah pernah posting di grup tentang pembelajaran tatap muka. Ada ya? Nah, di situ ada 50%, ada model pembelajaran blended learning, belajar tatap muka sepotong, belajar online sepotong sebagian begitu. Saya kira teman-teman saya bukan SPD ya, Pak Kadis mungkin bisa menjelaskan secara letterhead. Tapi saya banyak dapat aturan posting di grup-grup nasional begitu. Ini panduan pembelajaran tatap muka, kemudian sering nonton YouTube-nya Pak Nadiem Makarim yang resah terhadap kondisi pendidikan yang masih banyak sekolah yang luring, yang daring begitu. Ya, jadi oleh karena itu satu kebanggaan bagi kita semua, Pak Kadis sudah memberikan lampu hijau untuk kita mempersiapkan diri melakukan tatap muka terbatas gitu, 50%. Memang ini agak susah. Saya sudah diskusi sama teman-teman kepala SMP. Kalau SD mungkin kan guru kelas bisa mengajarkan. SMP banyak pelajarannya. Diperkirakan setiap 2 bulan baru ketemu lagi siswanya. Ya, kalau diatur 50-50. Ada 11 mata pelajaran, jadi 2 bulan baru ketemu lagi siswa itu pelajaran yang sama. Jadi nanti disiasati ya. Nanti kan ada MKKS bisa berdiskusi di sana, ada K3S bisa berdiskusi bagaimana yang disampaikan tadi Pak Kadis, yang gurunya sedikit, siswanya banyak, rombongan terbatas. Nanti dikondisikan sepanjang teman-teman bisa bertanggung jawab. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian.